Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. Di video kali ini kami akan membuat praktikum mengenai mata pelajaran kimia, yaitu materi eksoterm dan endoterm. Sebelum mulai praktikumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Najwa Putri. Saya Chalsiara. Saya Novi Fitri. Saya Sofi Mutiara. Saya Mili Mutmainah. Dan saya Anissa Latifa. Baik, kita langsung saja mulai praktikumnya. Tujuan praktikum yaitu untuk membuktikan dan memperlihatkan terjadinya perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian termokimia. Termokimia adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Pengertian reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang mengeluarkan energi atau menghasilkan energi ketika reaksi terjadi. Umumnya reaksi ini menghasilkan suhu panas. Pertama-tama saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk reaksi eksoterm. Yang pertama ada termometer. Yang kedua ada korek api. Yang ketiga ada piring. Yang keempat ada lilin. Yang terakhir ada tisu. Pertama-tama kita akan mengukur suhu awal terlebih dahulu menggunakan termometer. Suhu awalnya ada 34,4 Celcius. Selanjutnya Kita akan menyalakan api, lalu kita akan mengukur suhu kembali setelah apinya menyala. Jika apinya padam, lalu kita mengukur suhu setelah apinya padam. Maka suhu api setelah padam ini yaitu 35,6 derajat Celcius. jadi ini apinya sudah padam. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan reaksi eksoterm, yaitu lilin yang menyala. Langkah yang pertama adalah mengukur suhu awal. Suhu awal yang didapatkan yaitu 33,2 derajat Celcius. Selanjutnya, nyalakan lilin menggunakan korek. Letakkan tangan di atas api yang menyala. Tunggu beberapa saat. Jika sudah terasa panas, ukur lagi suhu yang ada di dalam lingkungan. Suhu yang kedua yang didapatkan yaitu 35,9 derajat Celcius. Dari percobaan ini disimpulkan suhu awal dengan suhu yang kedua mengalami kenaikan. Pengertian reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem sehingga kalor dari sistem bertambah.
Saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk reaksi endotherm. Yang pertama ada gelas. Yang kedua ada sendok. Yang ketiga ada adem sari. Yang keempat ada sitrun. Dan yang terakhir ada air di dalam gelas. Selanjutnya yaitu percobaan reaksi endotherm. Di sini kami menggunakan adem sari dan air. Langkah pertama yaitu tuang adem sari ke dalam sendok. Lalu masukkan ke dalam wadah. Langkah selanjutnya tuang air secukupnya. Lalu aduk hingga merata. Setelah itu, pegang wadah dan rasakan apa yang terjadi. Adem sari yang dicampurkan ke dalam wadah dengan air terasa dingin karena terjadi penurunan suhu. Yang kedua, pertama-tama kita memasukkan citric acid ke dalam air dalam suhu ruang. Lalu aduk citric acid ke dalam air dalam suhu ruangan hingga larut. Nah, air di sini yang telah dilarutkan oleh citric acid mulai berkeringat. Hasil pengamatan eksoterm yaitu pada tisu dan korek. Pada saat tisu dibakar dengan korek, suhu ruangan mengalami kenaikan, sehingga energi kalor atau panas pada sistem dilepaskan ke lingkungan. Pada percobaan ini, terjadi reaksi eksoterm. Perubahan entalpi pada reaksi ini yaitu sistem melepas kalor atau panas ke lingkungan. Sistem di sini mengalami penurunan entalpi, sehingga perubahan entalpi bernilai negatif. Pengamatan eksoterm, yaitu lilin yang menyala. Saat lilin dinyalakan dengan api, terjadi perubahan suhu, yaitu suhu pada lingkungan mengalami peningkatan karena kalor atau panas yang berada di dalam sistem dilepaskan ke lingkungan. Pada percobaan ini terjadi reaksi eksoterm. Perubahan entalpi pada reaksi lilin yaitu sistem melepas kalor atau panas ke lingkungan, sehingga pada sistem terjadi penurunan entalpi. Oleh karena itu, perubahan entalpi pada lilin menyala bernilai negatif. Hasil pengamatan endotherm yaitu adem sari dengan air. Saat adem sari dilarutkan dengan air, terjadi perubahan suhu, yaitu suhu pada lingkungan mengalami penurunan karena kalor atau panas pada lingkungan atau gelas diserap oleh sistem, yaitu adem sari. Pada adem sari terjadi reaksi endotherm. Perubahan entalpi pada reaksi adem sari yaitu sistem menyerap kalor atau panas dari lingkungan, sehingga pada sistem terjadi kenaikan entalpi. Oleh karena itu, perubahan entalpi pada adem sari bernilai positif. Hasil pengamatan endotherm yaitu pada sitrun dan air. Saat sitrun dilarutkan dengan air, terjadi penurunan suhu pada lingkungan yang ditandai oleh embun yang muncul pada permukaan gelas. Hal ini dikarenakan sistem menyerap energi kalor atau panas pada lingkungan. Percobaan ini terjadi reaksi endotherm. Perubahan entalpi pada reaksi ini, sistem menyerap kalor atau energi panas dari lingkungan. Dan pada sistem terjadi kenaikan entalpi, sehingga perubahan entalpi pada reaksi ini bernilai positif. Kesimpulan pada praktikum ini, pada uji eksoterm ini, pada masing-masing sistem mengeluarkan panas ke lingkungan. Sedangkan pada uji endotherm ini, pada masing-masing sistemnya menyerap kalor dari lingkungan. Sekian video praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.